Untuk hari ini saya coba bahas satu soal ya terkait penyesuaian. Di sini ada perusahaan namanya Aladdin Corp, adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa fotografi dan membuat laporan keuangannya setiap tahun. Perusahaan mencatat beban dibayar di muka sebagai aset dan pendapatan diterima di muka sebagai piutang. Jadi itu kalau di accounting itu ada pengakuan sebagai utang, ada pengakuan sebagai beban gitu ya. Jadi ada pengakuan ada aset hutang, berarti ada beban, ada pendapatan gitu. Nah itu, tapi nggak usah terlalu dihirauin lah. Berikut ini adalah data penyesuaian dari Aladdin Corp pada tahun 2019. Jadi kita diminta untuk penyesuaian dari Januari sampai dengan Desember. Itu periode penyesuaiannya. Ya, jadi selama 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember. Kita lihat soalnya. Nomor 1, dari neraca saldo pada akhir tahun 2019, terdapat akun perlengkapan senilai 55. Jadi awalnya itu ada $55.000, $55.000 awal nih, ya kan? Dan setelah dilakukan perhitungan fisik, ternyata sisa perlengkapan itu 27. Awalnya 55, ternyata sisa 27. Berarti ada selisih sebesar 18.000 ya. Maaf. 28.000. Nah, 28.000 ini selisihnya gitu ya. Nah, yang kita catat, ingat, yang kita catat itu adalah selisih, di mana antara awal dengan yang tersisa ternyata memberikan selisih sebesar 28.000. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan sebesar 28.000. Nah, itu untuk yang pertama terkait dengan perlengkapan. Ya. Lanjut, nomor 2. Aladdin melakukan pembayaran sewa ruko yang efektif pertanggal 1 September. Jadi awal pertama itu 1 September 2019. Sementara penyesuaian kita itu berakhir di 31 Desember 2019. Ini kalau kita hitung September, Oktober, November, Desember, berarti 4 bulan. Oke. Pembayaran 54.000 itu untuk masa sewa 2 tahun. Berarti kalau 2 tahun itu 24 bulan. Ya. Sementara kita mau cari hanya 4 bulannya saja. Jadi dikali 4 per 24, bukan 4 per 12 ya. Karena kebetulan jatuh temponya itu masa sewanya itu 2 tahun. 2 tahun itu kan sama dengan 24 bulan ya. Makanya dikali 4 dibagi 24 gitu. Sama dengan 9.000. Nah, ini yang harus kita catat nih. Angka 9.000 yaitu sewa yang sudah lewat dari September sampai 31 Desember 2019. Jurnalnya adalah beban sewa sebesar 9.000. Kreditnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 9.000 juga. Nah, itu untuk nomor 2 terkait dengan sewa. Nomor 3 terkait dengan beban listrik, air, telepon, dan internet ya.
harus dibayar masing-masing sebesar 25, 2.500, 3.300, dan 800. Pembayaran akan dilakukan setiap tanggal 2 bulan berikutnya. Jadi kita pakainya bulan ini, dibayarnya bulan depan. Jadi untuk di bulan Desember ini, pemakaiannya totalnya adalah 6.600.000 dan akan dibayar tanggal 2 bulan berikutnya. Jadi hari ini kita bulan ini belum bayar, bayarnya itu bulan berikutnya, bulan depannya. Jadi ya kita catat aja beban utilitas, kreditnya utang beban ya. Sebesar total ketiga-tiganya adalah sebesar 6.600. Nah, itu untuk nomor 3 ya, terkait dengan pencatatan beban air, listrik, internet. Lanjut nomor 4. Nah, ini nomor 4 agak sedikit tricky ya. Agak sedikit bahaya. Nah, di sini dikasih tahu bahwa saldo asuransi dibayar di muka atas gedung perusahaan sebesar per tanggal 1 Januari 2019 diketahui sebesar 27. Berarti tanggal 1 Januari 2019 saldo dari asuransi dibayar di muka sebesar 27.000. Sementara asuransi ini sudah dibayar dari tanggal 2 Juli. Ya. Asuransi dibayar 2 Juli 2018. Udah dari tahun lalu. Berarti yang bisa saya simpulkan, angka 27.000 ini adalah angka setelah penyesuaian di tahun 2018. Jadi 2018 kan ada penyesuaian sendiri tuh. Nah, sisa dari setelah penyesuaian itu adalah 27.000 untuk asuransi dibayar di muka. Ya. Jadi 27.000 ini bukan angka awal, bukan. Bukan angka per 2 Juli 2018, bukan. Tapi angka ini 27.000 ini adalah angka setelah dikurangi penyesuaian 2018. Dan tugas kita adalah kita hitungin dulu nih. Asuransi dibayar tanggal 2 Juli sampai dengan 31 Desember. Tapi bukan 2019, 2018 justru. Ya, kita mau hitungin 2018 itu sudah terpakai berapa lama. Ya, 2 Juli tetap dianggap tanggal 1, berarti tanggal Juli, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti di tahun 2018 sudah terpakai 6 bulan. Nah, kalau sudah tahu terpakai 6 bulan, berarti yang kita cari yang berikutnya adalah sisa bulannya. Maksudnya sisa bulan, kalian lihat, di sini untuk masa perlindungan 2 tahun. 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. 24 bulan sudah diambil 6 bulan. Sama dengan 18 bulan. Nah, yang bisa saya simpulkan apa? Yang bisa saya simpulkan bahwa angka 27.000 ini adalah untuk angka 18 bulan ternyata. Ya. Karena kan memang angka 27 ini saya bilang ini adalah angka setelah penyesuaian. Jadi setelah dikurangi 6 bulan, sisanya itu 27 bulan gitu. Ya. Sisanya 18 bulan yang nominalnya adalah 27.000. Nah, dari angka ini atau dari keterangan ini baru kita bisa hitung penyesuaiannya. Penyesuaiannya dari 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019, ya kan? Sama dengan setahun. Jadi kalian ambil angkanya 27.000, kalian kalikan dengan 12 bulan ya, karena penyesuaian dari 1 Januari hingga 31 Desember itu 12 bulan.
Dikali 12 dibagi dengan 18 bulan, bukan dibagi 24. Karena ingat ya, angka 27.000 itu adalah angka untuk 18 bulan. Berarti ya kalian baginya 18 bulan ya, bukan 24 bulan lagi. Kalau per 24 berarti kalian harus nyari dulu tuh angka per 22 Juli 2018 itu berapa gitu loh. Nah, daripada kita pusing-pusing nyari yang ke belakang, mending kita cari angka yang saat ini gitu loh. Ya. Dapat angka 18.000. Nah, baru deh kita jurnal. Debitnya adalah beban asuransi, kreditnya asuransi dibayar di muka. Sebesar 18.000. Jadi memang ini agak riweh karena periode yang dikasih tahu itu berbeda. Ya. Di sini Juli 2018, tapi sementara info 27.000 ini adalah pertanggal 1 Januari 2019. Jadi beda tahun. Mau nggak mau ya saya sesuaikan aja seperti ini. Ya. Itu nomor 4. Nomor 5 terkait dengan ini terkait dengan penyusutan. Ya. Karena terkait dengan masalah gedung, kendaraan, dan peralatan. Sebenarnya sih yang namanya penyusutan tidak perlu kalian jurnal terpisah, nggak masalah sih sebenarnya ya. Sebenarnya untuk pelaporan di laporan keuangannya memang biasanya nggak diubah gitu, tapi hanya untuk di buku besarnya aja biasanya ya. Dan ingat, yang disusutkan itu adalah di luar dari tanah. Jadi tanah ini kalian nggak usah hiraukan, yang kalian pikirkan hanya gedung, peralatan, dan kendaraan. Ya. Kita hitung dulu untuk gedung. Kalian lihat tanggal perolehannya. Di sini diperoleh dari 4 April 2018. Nah, ingat, penyesuaian tidak dibuat kumulatif, tapi dibuat per tahun. Jadi kalau dimulai dari 2018, ya udah, itu hitungan 2018. Sekarang kita fokus ke 2019. Di 2019 itu full 12 bulan. Ya, jadi ya tinggal 10% persentase penyusutan dikalikan nominalnya 98.000 sama dengan 9.800. Jadi saya tidak perlu dikali berapa per 12 gitu, nggak perlu. Karena gedung di sini kebetulan dia diperoleh dari tahun lalu gitu. Jadi untuk di tahun ini 2019 hitungnya full 12 bulan. Ya. Lalu kendaraan itu sama caranya 10% dikali nominalnya 42.000. Nah, tapi kalian lihat di sini periode perolehannya 31 Juli. Jadi diperoleh dari 31 Juli. Nah, 2019 di tahun ini, di tahun yang sama yang ada di soal ini, di tahun 2019. Jadi kalian nggak boleh hitung full 1 bulan. Maaf, kalian tidak boleh hitung full 1 tahun. Kalian harus ngitung dari bulan Juli sampai dengan Desember. Tapi ingat, di sini 31 Juli, berarti Julinya jangan dihitung. Ya. Berarti dimulai dari dimulai dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti hanya 5 bulan aja. Makanya dikali 5/12. Ya. Karena tahunnya sama. Kalau tahunnya beda, dihitung full 1 tahun aja. Gitu loh. Kali 5 dapat 1.750. Nah, yang terakhir peralatan. Peralatan sama caranya 10% juga karena persentase penyusutannya sama. Kali 88.000 dikali lagi nggak? Nah, kita lihat tanggal diperolehnya kapan. Ternyata diperolehnya dari 2 tahun lalu. Sekarang posisinya di 2019. Ini sementara diperoleh dari 2017. Berarti udah tahun-tahun lalunya nih, tahun-tahun sebelumnya lagi nih. Nah, ingat, kalau diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya, kalian nggak usah pikirin tahun-tahun sebelumnya. Kalian fokus ke tahun ininya aja. Di tahun 2019 full dihitung 1 tahun.
dari 1 Januari hingga 31 Desember. Ya, jadi tidak perlu dikali berapa per 12. Hanya khusus kendaraannya saja. Karena kalau kendaraan diperolehnya di tahun 2019 sesuai dengan soalnya. Soalnya kan juga di tahun 2019 ya. Oke, sekarang tinggal kita catat aja jurnalnya. Debitnya beban depresiasi masing-masing gedung, terus beban depresiasi kendaraan, beban depresiasi peralatan, akumulasi penyusutan gedung, akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan. Udah, angkanya tinggal dimasukin aja. Yang gedung 9.800, yang kendaraan 1.750, yang peralatan 8.800. Nah, yang untuk akumulasinya tinggal ikutin aja. Gedung ketemu gedung, kendaraan ketemu kendaraan. Angkanya sama, tidak berbeda. Ya. Nah, itu untuk penyusutan. Jadi harus dibuat masing-masing aset. Enggak deh, kecuali tanah. Tanah tidak boleh disusutkan. Karena memang harga tanah tidak pernah turun. Untuk nomor 6, Aladin memberikan jasa pemotretan pada akhir Desember kepada Miss Jasmine senilai 5.700 tapi belum menerima pembayarannya. Ya udah, kita catat aja. Karena belum terima pembayaran dianggap sebagai piutang usaha. Kreditnya ya pendapatan ya, karena sudah dilakukan. Pendapatan jasa. Jasa pemotretan biar lengkap. Nilainya ya sebesar nilai jasanya ya 5.700. Nah, tidak ada hitung-hitungan karena memang adanya angkanya langsung. Oke. Lalu nomor 7. Nomor 7, terdapat pendapatan diterima di muka sebesar 12.000 dari Jeniko untuk jasa pemotretan 10 produk perusahaannya. Sampai akhir 2019 masih terdapat 3 yang belum difoto. Berarti kan kasarannya dari 10 produk sudah difoto 7 produk karena sisanya 3 yang belum difoto. Jadi yang kita permasalahkan bukan 3-nya, tapi yang kita permasalahkan 7-nya ini. Ya, 7-nya. Berarti kalau 12.000 dolar untuk 10 foto, maka per 10 produk, berarti per 1 produknya sama dengan 1.200. Ya. 1.200, berarti per produk 1.200. Kalau 7 produk, ya tinggal dikalikan aja. Tinggal dikali 1.200. Sama dengan 8.400. Nah, tinggal kita catat. Ini pencatatannya adalah pendapatan diterima di muka, di debit, kreditnya adalah pendapatan jasa pemotretan. Angkanya ambil 8.400. Jadi kalian nggak usah pedulin sisanya aja ya. Yang sekarang kalian itu adalah yang sudah bisa diakui sebagai pendapatan itu berapa. Karena kan awalnya dicatat sebagai pendapatan diterima di muka,
Nah, berarti karena sudah dilakukan dianggap sebagai pendapatan jasa. Nomor 8 ini terkait dengan hampir sama dengan asuransi ya, cuma dia sekarang iklan. Di sini perusahaan melakukan pemasangan iklan di sosial media, yaitu Instagram. Perusahaan berlangganan iklan ini tanggal 1 November 2019, berarti di tahun yang sama. Jangan dihitung 1 tahun, tapi kita mulai dari 1 November. Dengan membayar di muka sebesar 9.600 untuk 48 kali tayang. Iklan ditayangkan setiap minggu, jadi setiap minggu iklan muncul. Dengan asumsi 1 bulan itu 4 minggu. Oke, kita hitung dulu. 9.600 untuk 48 kali tayang. Berarti 1 kali tayang itu setara dengan 200 per 1 kali tayang. Nah, sekarang tugas kita mau cari nih. Dari 1 November 2019 sampai 31 Desember 2019 itu berapa bulan? Berarti November dan Desember dihitung, berarti 2 bulan. Nah, kita lihat asumsinya, kan iklan ditayangkan setiap minggu, berarti seminggu sekali. 1 bulan itu asumsinya 4 minggu. Berarti kalau 2 bulan, ya setara dengan 8 minggu. Nah, berarti kalau 8 minggu setara dengan berapa kali tayang? Berarti setara dengan 8 kali penayangan. Nah, seperti biasa, yang kita permasalahkan bukan sisanya. Yang kita permasalahkan adalah 8 kali tayang ini harganya berapa. Gitu. Ya, berarti 8 dikali 200 sama dengan 1.600. Udah deh, tinggal kita catat. Debit beban iklan. Kreditnya, maaf, kepotong. Adalah beban iklan. Kreditnya iklan dibayar di muka. Angkanya kita ambil sebesar tadi 1.600. Nah, ya. Jadi kita cari dulu harga 1 kali tayang, terus sudah berapa kali tayang dari November sampai Desember, baru ketahuan harganya berapa. Ya, itu untuk nomor 8. Untuk nomor 9 terkait dengan gaji, ya seperti biasa kalau terkait dengan gaji berarti kita harus ngitungin berapa gaji terutangnya. Aladin punya 7 orang karyawan yang gajinya dibayarkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi bulan Desember ini akan dibayarkan tanggal 10 Januari nanti. Ya, Desember dibayar Januari, Januari dibayar Desember. Berarti selama bulan Desember itu belum ada pembayaran gaji sama sekali. Makanya masih terutang. Gaji per bulan masing-masing adalah 2.700. Berarti kalau 7 orang tinggal dikali 2.700. Berarti 14, 18, 900. Ya. Jadi kalau 1 orang 2.700 ya berarti 7 orang tinggal dikalikan aja. Gitu ya. 18.900. Ya tinggal kita catat. Ingat tidak ada pembayaran gaji. Kita anggap sebagai beban gaji. Kreditnya adalah hutang gaji karena kita masih berhutang. Angkanya 18.900. Nah, aman, nggak terlalu sulit. Nah, nomor 10 terjadi hal peminjaman duit. Berarti kalau terkait dengan peminjaman duit itu kita permasalahkan adalah bunganya. Perusahaan meminjam uang ke Bank Alibaba sebesar 120.000 tanggal 1 Mei 2019, berarti di tahun yang sama. Karena di tahun yang sama, berarti kalian harus hitung dari Mei ke Desember. Dikenakan bunga
PA ini artinya per annum, maksudnya setahun, bunganya setahun 8%. Bunga dibayarkan setiap bulan, tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi pembayaran bunganya nggak sekaligus di akhir, tapi pembayarannya tiap bulan bunganya. Berarti kalau bulan Mei, kan dibayarkan tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi Mei dibayarkan di bulan Juni, Juli, dan seterusnya. Berarti bulan Desember akan dibayarkan tanggal Januari. Nah, yang kita mempermasalahkan adalah hanya bunga di Desembernya aja, atau bunga 1 bulan. Jadi kita cari bunga sebulannya, 120.000 dikali 8% dikali 1/12. Kenapa 1/12? Karena bunganya PA. PA itu artinya per annum, ya, per 1 bulan. Berarti 120.000 dikali 0,8, 12.000 dikali 120.000 dikali 8% dibagi 12, 800. Jadi bunga sebulan 800. Kenapa saya nggak hitungin dari bulan Mei? Karena kebetulan di sini ada keterangan seperti ini, yang bunganya dibayarkan setiap bulan. Kalau keterangan ini nggak ada, berarti kalian mulai hitung dari bulan Mei ini. Ya, kalau keterangan ini nggak ada, kalian hitungin dari Mei sampai Desember. Tapi karena ada keterangan ini, ya saya nggak usah peduliin Mei-nya. Saya hanya fokus ke bulan Desembernya aja. Untuk mengikat bunga, berarti beban bunga karena kita yang harus bayar, dan kreditnya hutang bunga. Nah, angkanya 800. Oke, itu nomor 10, terkait dengan minjem duit, minjem bank. Nah, untuk nomor 11, perusahaan memiliki tambahan pendapatan atas penyewaan peralatannya dalam jangka pendek. Jadi kayak sewa ya, leasing, nyewa peralatan. Peralatan ini sudah disewakan dari tanggal 1 Desember 2019 sampai 20 Februari 2020. Jadi kalau saya hitung masa sewanya atau lama sewanya itu Desember, Januari, Februari. Ya, Februari dihitung karena tanggal 28. Berarti hanya 3 bulan. Lama sewa 3 bulan. Harga sewanya 2.400 dan sudah diterima di muka. Berarti ini terkait dengan pendapatan diterima di muka lagi, gitu ya. Nah, sama kita harus hitungin juga karena di sini pinjamnya dari 1 Desember 2019, ya, kita hitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sampai dengan 1 bulan ya. Jadi tugas kita cari angka 1 bulan itu berapa. Kalau 2.400 itu untuk 3 bulan, berarti tinggal dibagi 3 aja gitu ya. Sama dengan 800 per bulan. Nah, karena sudah disewa 1 bulan, dari 1 Desember sampai 31 Desember, berarti yang 1 bulan ini boleh kita akui sebagai pendapatan. Berarti debitnya adalah pendapatan sewa diterima di muka, bukan dibayar ya, karena kita yang nyewain. Kalau kita yang bayar namanya pendapatan, sewa dibayar di muka, jadi beda ya. Kreditnya pendapatan sewa. Ini angkanya 800. Nah, yang terakhir nomor 12 terkait dengan wesel, sama ya kayak dengan pinjaman tadi. Kalau terkait dengan wesel-weselan ini pasti terkait dengan bunga. Cuma di sini adalah wesel tagih. Kalau wesel tagih berarti kita yang akan menagih dan kita yang akan mendapatkan bunga. Ya, bukan kita yang bayar bunga, kita yang dapat bunga. Di sini wesel tagihnya nilainya 9.000, bunganya 7%. 7% itu kembali lagi bukan 6 bulan ya. Ini kan ngomong nih,
Bunga 7% jangka waktu 6 bulan. 6 bulan itu adalah jatuh temponya. Bunganya 7% ini tetap 1 tahun. Tetap setahun. Yang namanya bunga itu selalu setahun gitu ya. Wesel diperoleh tanggal 1 September 2019 di tahun yang sama. Berarti kalian nggak boleh hitungin 1 tahun, tapi kalian hitungin dari September sampai Desember. Dan bunga akan dibayarkan sekaligus. Nah, ini beda ya. Kalau yang tadi di sini bunga dibayarkan setiap bulan, tanggal 1 bulan berikutnya. Kalau ini, bunga akan dibayarkan sekaligus. Jadi, karena dibayarkan sekaligus, ya berarti kita hitungin bunganya juga dari 1 September ya. 1 September 2019 sampai 31 Desember. Kenapa cuma sampai Desember aja, Pak? Karena kita mau bikin penyesuaian hanya khusus Desembernya aja. Maaf, hanya untuk 2019. Tidak sampai 6 bulan kemudian, enggak. Kita hitung fokusnya ke 2019 saja. Makanya saya cut sampai 31 Desember 2019. Kita hitung bulannya September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Jadi tugas kita sekarang hitung bunga 4 bulan. Bunga 4 bulan sama dengan 9.000 dikali 7% dikali 4 per 12. Tetap per 12 ya. Karena ingat 7% ini menunjukkan angka atau bunga selama setahun, bukan bunga selama 6 bulan. Jadi 9.000 dikali 0,7% ya, maaf. Lalu dibagi 12 dikali 4. Sama dengan 210. Nah, kita catat. Nah, ingat ya, di sini kita bukan bayar bunga, kita akan terima bunga. Kita akan terima bunga nanti, belakangan. Ya, berarti kita anggap sebagai piutang bunga, karena kita akan terima bunga. Ya, akan terima bunga sebesar 210. Karena kita akan terima bunga, kita anggap sebagai pendapatan bunga sebesar 210. Nah, itu untuk penyesuaian hari ini ya. Semoga kalian paham dan kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Demikian video hari ini. Terima kasih.